Gema Yalal Waton menyambut Anies Imin. PBNU pun meminta semua partai menyanyikannya agar imbang, tidak hanya PKB. Sama-sama sebagai bagian dari menyambut kehadiran kedatangan ini, kita berdiri sejenak dengan menyanyikan lagu Yalal Waton. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya saya kira untuk imbangnya ya saya mohon nanti partai-partai yang lain menyanyikan Yalal Waton juga, gitu saja saya kira. Terima kasih. Ketika PBNU itu dikomandai oleh Gus Yahya, yang memang beda mazhab dan beda faksi dengan Gus Muhaimin. Ya memang Caimin saat ini sering membuat blunder-blunder politik, mengambil posisi juga yang diametral bertentangan dengan Ketua Umum PBNU dengan PBNU sekarang. Itu kan tidak baik. Dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Sekalipun ada tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama maju bertanding di Pilpres sebagai cawapres misalnya, itu tidak ada jaminan mampu memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Sudah bersepakat Caimin untuk jadi calon presiden atau wakil presiden. Kalau mau menang Pilpres yang harus diajak itu kekuatan Nahdien, kekuatan NU. Ketika Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU langsung menyatakan bahwa PBNU itu bukan alat politik partai dan orang tertentu dan jangan pernah mengatasnamakan NU sebagai bagian dari kepentingan politik. Ini tadi tidak boleh membuat pernyataan atas nama lembaga kecuali hasil rapat dan permusyawaratan. Dalam pertemuan perdana yang digelar elit Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, lagu Yalal Waton bergema di kantor DPP PKS Jakarta pada Selasa 12 September. Bahkan lagu khas warga NU tersebut dipimpin dan dinyanyikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab dipanggil Gus Yahya, hanya menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Soal Yalal Waton yang memang gimana ya, PBNU ini belum mendaftarkan hak cipta soal Yalal Waton ini. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa, kata Gus Yahya di saat jumpa pers di kantor pusat PBNU Jakarta 15 September. Gus Yahya pun tidak bisa berbuat apa-apa jika yang lain seandainya ada partai politik yang menyanyikan lagu khas warga Nahdliyin tersebut. Bahkan untuk mengimbanginya apa yang dilakukan PKS, Gus Yahya juga meminta kepada partai lain untuk menyanyikannya juga. Ya semualah, ya partai. Ya saya kira untuk imbangnya, ya saya mohon nanti partai-partai yang lain menyanyikan Yalal Waton juga, tutur Gus Yahya dengan diiringi canda tawa. Lebih lanjut, Gus Yahya kemudian juga menemukan informasi bahwa lagu Yalal Waton tersebut sudah diterbitkan hak ciptanya atas nama Nyai Haji Muhfadoh Ali Ubaid. Menurut Gus Yahya, Nyai Muhfadoh sendiri merupakan putri dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah inilah sebetulnya pencipta lagu Yalal Waton. Maka, selanjutnya saya kira ditanyakan saja kepada Nyai Muhfadoh ini, boleh apa tidak selama ini si PBNU menyanyikan tidak pernah digugat sama beliau, tetapi kalau yang lain ya pemegang hak ciptanya, Nyai Muhfadoh Ali Ubaid, kata Gus Yahya. Sebelumnya, ada kejadian unik dalam pertemuan perdana yang digelar Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Pasalnya lagu Yalal Waton yang identik dengan Nahdlatul Ulama atau NU dinyanyikan di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau DPTT PKS. Menariknya lagu itu malah diinisiasi oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo saat memberikan sambutan. Di tengah sambutan, Syaiqo malah meminta seluruh tamu-tamu yang hadir untuk berdiri bersama menyanyikan lagu tersebut. Lagu yang diciptakan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dinyanyikan dengan lantang oleh semua tamu, termasuk kader-kader dan elit-elit PKS, pun elit-elit Nasdem dan PKB yang tampak menyanyikan dengan gembira. Pertemuan itu sendiri turut dihadiri oleh pasangan Capres-Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mereka kompak memakai kemeja putih dan celana hitam serta memakai mobil yang sama.
Kedatangan mereka disambut Presiden PKS Ahmad Syaihu dan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Dalam pertemuan di ruang Kiai Haji Rahmat Abdullah, DPTT PKS Anies Mohaimin duduk di apit Ahmad Syaihu dan Hidayat Nur Wahid. Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya menyatakan bahwa tidak ada pasangan capres maupun bacawa-pres yang mewakili NU di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Gus Yahya usai Caimin menerima pinangan Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan. Gus Yahya pun menyampaikan selamat jika Caimin dan koalisi Anies Baswedan telah merasakan kecocokan. Selamat dapat jodoh, kata Gus Yahya pada Sabtu 2 September. Kalau salah sikap, saya tegaskan tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu kredibilitasnya sendiri. Lanjutnya, Gus Yahya menambahkan PBNU tidak ikut campur dalam penentuan capres-cawapres. Ia juga menyebut para kiai dan ulama NU tidak merestui calon tertentu jelang Pilpres 2024 mendatang. Kalau ada klaim kiai PBNU merestui itu tidak benar, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi lembaga kemasyarakatan. Silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, kata Gus Yahya dikutip dari laporan tim jurnalis Kompas TV. Ia juga menyampaikan bahwa ia kesal dengan pemikiran tokoh politik yang dinilai masih menganggap jemaah NU sekedar alat untuk memperebutkan suaranya jelang pemilu. Menurutnya, anggapan itu menghina warga NU. Ia pun menegaskan NU tidak akan menjadi salah satu kompetitor dalam persaingan politik kali ini. NU ini punya warga yang banyak, ini basisnya sangat luas. Survei terakhir 59,2% mengaku sebagai pengikut NU. Cuman sekarang mindset orang itu masih banyak yang kebo-kebo, dicocokkan gampang, itu menghina warga NU, kata Gus Yahya. PBNU sekali lagi tidak bisa menempatkan diri sebagai kompetitor sebagai kondisi politik seperti ini, melakukan pendidikan kepada rakyat. Lanjutnya, dikutip dari Detik, PBNU menegaskan tidak ada capres-cawapres di pemilu 2024 atas nama NU. Penegasan ini disampaikan usai Ketum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin resmi berduet dengan Anies Baswedan. Dalam pidatonya saat deklarasi, Caimin menyatakan PKB mewarisi ajaran Nahdlatul Ulama atau NU. Caimin menuturkan pilihan untuk masuk koalisi perubahan dan mendukung Anies sudah sesuai ajaran NU. Ketua Umum PKB itu juga membawa partainya masuk ke koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP pendukung Anies Baswedan. Ketika Bang Surya Paloh, Ketum Nasdem Surya Paloh mengajak salaman dengan Bismillah saya mau, saya mengatakan siap bergabung dengan koalisi perubahan, itu juga sesuai ajaran NU. Koalisi perubahan itu, kata Caimin di arena deklarasi Hotel Majapahit. Gus Yahya sendiri menegaskan tidak ada calon presiden maupun calon wakil presiden Pilpres 2024 atas nama NU. Cawapres yang membawa NU, hal itu merupakan atas nama pribadi. Saya tegaskan sekali lagi di sini, tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi sekali lagi enggak? Kata Gus Yahya. Jadi, kalau ada calon itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU, sambungnya.